Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dalam program OM, Open Mind bersama Mufti. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM. Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi deg-degan ini dengan Pak Gita. Gini Pak Gita, saya itu Pak Gita, kan beberapa kali kita bertemu itu, kok bisa itu Pak Gita tuh kelihatan sumringah terus gitu kan. Jadi kalau pas Pak Gita itu sedih apa banyak beban atau lagi bahagia, saya malah nggak ngerti tuh gimana Pak resepnya kok bisa sumringah terus gitu. Ya kan semua aktivitas asal bisa dinikmati, suatu kebutuhan menjadi bagian dari kehidupan ini ya menjadi senang kan gitu. Nah, kan gitu. Padahal Pak Gita itu kalau bisa di Muhammadiyah itu adalah AB1 Muhammadiyah. Dengan segala kesibukannya, dan beliau juga menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke Pak Gita, dalam acara OM ini ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita obrolin dengan santai, dengan rileks tentang obrolan tentang seputar Muhammadiyah dan juga tentang Pak Gita sendiri. Siap. Pak Gita, sebenarnya Pak Gita itu sejak kapan ya Pak Gita itu mulai berkecimpung di Muhammadiyah? Kalau saya menjadi warga persyarikatan khususnya di Ortum ya waktu SMA. SMA ya? IPM. Kebetulan orang tua juga Muhammadiyah, walaupun lingkungan kelahiran saya itu 95 Nahdliyin. Asli Westprok ya Pak? Asli kalau kata anak muda itu sebutannya Westprok, Kulon Progo. Pak Gita, ada enggak Pak nilai yang tertanam sampai sekarang gitu ketika Pak Gita itu di IPM gitu sehingga sekarang sudah di pimpinan wilayah Muhammadiyah itu Pak? Ya bahkan menurut saya yang membentuk karakter pribadi saya ya organisasi itu. Organisasi itu ya. Karena dulu jawaban dari ayah ketika keinginan-keinginan saya untuk menokohkan ya role model kami adalah ayah selalu bilang ya ikut organisasi otomatis kamu nanti bisa. Misalnya apa? Bisa berkomunikasi dengan orang, banyak teman tidak hanya satu kampung ya. Jadi dulu itu kan kalau lazimnya di kampung itu ya temannya cuma sekampung, tapi begitu dengan IPM kan terus sak Kulon Progo misalnya begitu. Pak Gita, saya tuh pernah ikut pelatihan Pak Gita loh ya. Pelatihan Pak Gita itu, Pak Gita tuh kadang ada zikir, pikir, ukir. Saya masih bingung sama sekarang gitu. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin ada apa sebenarnya Pak Gita nih diungkap nih, barangkali rahasianya itu gitu, apa itu Pak Gita? Oh iya. Kan saya ngerti kan cuman ya tuh, pikir, ukir, zikir. Oh iya Pak Gita gitu. Itu kan bahasa pelatihan. Bahasa pelatihan. Saya hanya karena mengikut trainer-trainer itu adalah begitu sering menyebutnya ini zikir, pikir, ukir atau aktivitas. Ternyata yang agak mirip sekarang yang sedang dikembangkan, yang sedang kita pahami juga setelah adanya pandemi ini, ya kita berislam dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani, irfani itu ternyata juga itu. Oh, itu jadi kita beragama tidak hanya teks Al-Quran As-Sunnah, tapi juga bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan ketajaman rasa, itu kan keseimbangan itu. Nah kalau di psikolog ya zikir, pikir, ukir itu. Zikir, pikir, ukir ya. Jadi saya sekarang udah menjadi lebih jelas ini untuk itu. Nah Pak Gita, DIY ini kan tempat lahirnya Muhammadiyah Pak Gita, dan juga adalah pusat Muhammadiyah juga di Jogja. Nah kira-kira Pak Gita ada beban yang lebih enggak Bapak kemudian menjadi ketua PWMDIY ini? Ya ketika awal kemarin sebenarnya kan saya shock ya, apalagi kan
tidak pernah menggambarkan untuk diberi amanah menjadi AB1 Muhammadiyah, AB1M, ya, nggak pernah kebayang sama sekali. Tapi katanya karakter kader tidak boleh menolak. Saya menggunakan ilmu yang saya pelajari juga. Ketika ada orang lain yang memberi amanah, beliau kan memberikan penilaian bahwa insya Allah saya mempunyai kemampuan dengan bimbingan dan arahan atau kerjasama dari semua komponen. Saya begitu aja. Sehingga bagaimana saya segera bisa menyesuaikan sebenarnya memimpin persyarikatan yang selalu kan diidentikan pemimpin persyarikatan apalagi di tingkat wilayah itu kan kapasitas keulamaannya kan mestinya nampak lah gitulah begitu. Lanjut Pak Gita, saya ada yang ingin juga saya dan juga netizen gitu. Nah, istilahnya netizen ya, juga ingin tahu lah tentang lebih dalam lagi gitu. Pimpinan Muhammadiyah itu kan bukan seperti perusahaan Pak ya, yang bisa langsung instruksi langsung dilaksanakan kan begitu Pak ya, kan mungkin agak beda juga mungkin dengan seperti bupati gitu kan, tapi kan harus dikenal lah, kita juga kenal ada kolektif kolegial. Gimana Pak agar tetap efektif, efisien walaupun harus kolektif kolegial itu pribun? Oke, itulah yang justru saya bisa menerapkan ilmu kolektif kolegial itu tidak hanya di teori ya. Satu sisi kadang kita anggap kolektif kolegial itu sebuah konsep yang ideal tapi susah diterapkan. Tapi ternyata bagi persyarikatan karena memang karakter pimpinan itu sudah semacam itu, sehingga di Muhammadiyah itu bisa berjalan kolektif kolegial untuk mengembangkan, menjalankan amanah di PWMDIY ini. Kemudian ketika memang ada yang kerepotan, ya saya sendiri yang langsung. Jadi di pelantikan kemarin saya bilang, semua amanah yang diberikan kepada kami nanti kita dispo kepada personal-personal yang punya kompetensi sampai saya tidak punya tugas. Tapi kalau memang tidak ada yang mengerjakan ya saya. Jadi malah bisa lebih ringan ya Pak ya. Bukan jadi faktor penghambat malah bukan ya. Iya. Dan Mas Muti kan sering melihat sendiri, kalau yang sukanya itu begitu kita amanahkan semacam begitu. Jadi tidak pernah saya mengatakan, saya selalu bilang tolong segera didispo, kalau nanti semua repot baru saya begitu. Pak ini juga nih, ada yang nanya-nanya kita kan ketika ngobrol tuh ya, misalnya gini, AUM di DIY itu atau rumah sakit kan banyak nih di DIY itu ya, ada PKU Gede, ada PKU Jogja, ada yang di Kulon, hampir semua kabupaten kan punya juga di Gunung Kidul. Dan juga sekolah dari SD, TK, SMP, SMA juga hampir di seluruh kabupaten, kecamatan pun punya Pak. Ini ada yang nanya Pak, Muhammadiyah sugih banget ya gitu, kaya sekali gitu. Nah, masyarakat itu kadang bertanya, itu berarti langsung dari PP apa dari PWM ya? Kan ngertinya kayak negara itu loh Pak, kalau negara kan bangun ini. Pripun niki Pak? Wah iki. Oke. Ini kalau dibanding dengan saudara kita Nahdien kan memang Pak JK sendiri mengatakan kalau Muhammadiyah itu adalah holding gitu ya. Jadi kita itu beda dengan Nahdien, kalau Nahdien itu adalah perkumpulannya ya gitu, masing-masing milik dari para kiai. Nah, itu sejak berdiri sudah terbangun semacam itu, sehingga karena memang karakternya sudah semacam itu tidak ada keberatan lagi begitu menggunakan nama Muhammadiyah seperti holding, itu otomatis hak milik secara hukum milik persyarikatan Muhammadiyah, walaupun itu yang menyerahkan adalah pemiliknya sendiri, akhirnya pemiliknya pun tunduk patuh pada aturan persyarikatan dan menjadi milik persyarikatan. Itu sejak dulu. Berarti dari itu Pak, dari bawah itu. Iya. Apa istilahnya? Bantingan, apa kelontengan, apa istilahnya gitu ya Pak ya? Genjrengan gitu ya. Kumpul. Ada ide pengen gawe. Iya, betul. Jadi istilahnya kayak nyicil gitu Pak. Misal bangun sekolah ya seko gedung 1, 2, bahkan mungkin 1 ruangan gitu nggih. Ya, tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Dan itu karakter spiritualitas
Muhammadiyah, kata Prof Kim itu kan. Oh, Prof Kim yang itu ya Pak ya? Peneliti yang wajahnya mirip Prof Mufti juga kok itu ya. Yang peneliti dari Korea Selatan gitu. Saudaranya Mas Mufti. Iya, satu marga Kim. Ya itu. Kan. Beliau itu memang begitu. Saya baru paham. Jadi ketika ada orang Muhammadiyah ngumpul berpikir untuk mendirikan amal usaha, ya itu spiritualitasnya. Bukan apa hal lain gitulah. Lah janjane wonten doktrin khusus mboten Pak? Atau apa sih yang membuat orang itu yuk pengen apa Muhammadiyah itu buat kemudian diserahkan lagi. Jadi seseorang dalam kehidupan ini, kalau ini pendekatan orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Oh ini yang suka demo nanti ke grup apa. Oh ini yang sukanya katanya ngangkring. Nah kebetulan ketika ada wadah yang namanya, jadi kayak panggung itu loh. Ini ada panggung dangdut, ada panggung keroncong, ada panggung kloningan. Panggung kita itu adalah panggung yang memang orang sukanya untuk memberi. Jadi ketika ada orang sukanya bukan mencari tapi memberi, ikut panggung kita. Begitu memang gitu. Tapi kan nanti kalau sudah jadi yang menentukan pimpinannya kan kadang-kala yang di atasnya tidak mesti harus yang bangun itu tuh. Enggak. Bahkan kadang pemiliknya tiba-tiba udah menjadi lepas betul-betul lepas. Los gitu. Betul. Luar biasa. Nah, ini Pak ya, sekolah banyak dan sebagainya. Nah, Pak Gita kan tentu aktivitasnya kan kalau ya ada amal usaha, mungkin kadang ada problem di Muhammadiyah dan sebagainya kan belum diselesaikan. Berarti aktivitas Pak Gita kan sangat padat ya untuk menyelesaikan itu. Di usia yang Bapak udah sekarang ini itu kan mungkin paling enak itu sebenarnya kan habis ngajar pulang, saya santai gitu ya Pak. Ada yang bilang, wah legan golek momongan, apa istilahnya itu Pak? Ya. Itu gimana Pak dengan istilah yang seperti itu? Karena sistem di persyarikatan itu sudah berjalan, berjenjang ya. Baik itu struktur dari tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, maupun majelis lembaga. Sehingga ketika ada problem-problem ya nanti dikerjakan bersama. Oh ini Mas Mufti katanya hukum dan HAM. Nah nanti kan kita tinggal terima beres. Jadi gak mesti langsung Pak Gita gitu nggak ya? Gak, justru kita kurangi sebanyak mungkin dan itulah yang saya praktekkan. Tidak one man show. Jadi kalau di saat ini yang perlu dikembangkan yang namanya super team, kerjasama, ta'awun. Begitu. Sesuai bidangnya masing-masing, walaupun kepemimpinan semu, tapi ketika mereka memang bisa punya kapasitas dan diberi amanah itu ternyata semuanya beres. Oh pendidikan ya Dikdasmen, rumah sakit ya MPKO, masalah hukum dan HAM ya Mas Mufti. Kan nggak saya nanti kalau ada masalah-masalah masyarakat yang terkait menyangkut masalah hukum-hukum itu Mas Mufti dan teman-teman. Gitu. Tapi kan kalau pemerintah itu kan Pak, kalau yang ganti itu kan kepala dinasnya atau gimana kan. Nah kalau Muhammadiyah kan setiap periode 5 tahun ya majelis lembaganya ganti, itu gimana Pak? Apakah nanti bisa berkelanjutan Pak Muhammadiyah itu? Itu kalau di organisasi ada yang namanya organisasi itu dicirikan oleh orangnya atau organisasi itu dicirikan oleh yang namanya corporate culture atau budaya organisasi. Nah kalau Muhammadiyah Pak, corporate culture ya, begitu orang masuk otomatis sudah ngikut organisasinya. Jadi di sini itu nanti siapapun ketua PWM-nya, misalnya Mas Mufti besok kan bangun ini juga ya. Itu tetap langsung sudah ngimplan gitu. Nggak percaya coba besok kalau kita kondisikan begitu ya. Jadi tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Gita itu di ketua PWM itu sejak tahun berapa? 2015. 2015. Kemudian lagi mulai melakukan aktivitas gelek Pak, ada pandemi. Pripun niku Pak, terus PWM mandek pripun niku. Itu salah satu yang hikmahnya ketika saya termasuk orang yang mempelajari tentang berkemajuan itu. Berkemajuan ya. Sudah diberi warning oleh ahlinya bahwa memang sekarang masuk ke revolusi industri 4.0, abad 21, nanti itu teknologi
Maka ketika saya khotbah pertama di Masjid Islamic Center UAD yang di YouTube-kan sampai sekarang, saya ngebel ketua takmirnya Dr. Nurholis, Mas, aku kalau ceramah judulnya tentang revolusi industri 4.0, boleh nggak? Gitu kan? Oh boleh. Nah, saya ceramah waktu itu ya, ada big data, ada artificial intelligence dan sebagainya, ceramah di situ. Nah, begitu saya turun bahkan itu Ustadz Jeffrey Fana baru kali ini ada khotbah big data. Dan itu saya praktekkan. Artinya saya pakai media webinar itu bukan karena ini loh, bukan karena pandemi enggak. Saya ngisi manasik tahun 2019 dari lantai atas Masjidil Haram itu sudah pakai Zoom. Pakai Duo waktu itu, pakai Duo. Kemudian platform pembelajaran e-learning itu sejak tahun 2013 saya sudah pakai itu. Jadi ketika pandemi Muhammadiyah tetap bisa. Akhirnya kita beri bahasanya kita edukasi ya. Kita dampingi baik yang senior maupun staf PWM semua bisa. Kemudian bapak-bapak senior ya karena kita online sedikit-sedikit kita harus pakai itu dan ternyata bisa merubah karakter. Kalau awal-awal itu seakan-akan aneh, sekarang itu malah bilang nek iso online ya online saja. Nah, kan kebalik, kalau dulu ya online terpaksa, kalau sekarang kalau online bisa ya online aja. Kan biasanya Pak pembinaan di ranting pengajian kan seneng kumpul-kumpul konsone oke tuh Pak. Nah, temennya banyak lah sekarang pandemi. Iya. Apakah masyarakat tetap bisa akses Muhammadiyah? Kalau itu memang ada kendala ya. Jadi kondisi yang ada di lapangan terutama generasi tua kolonial kalau anak saya malah punya istilah baru. Wong lawasan. Wong lawasan. Nah, itu ada missing link juga. Sama dengan pembelajaran yang anak-anak saja kan sekarang ada yang namanya lost generation itu. Itu memang ada sedikit kendala, terutama yang memang tidak bisa online. Sedikit hal itu, tetapi itu kan semua. Itu kan semua, tidak hanya Muhammadiyah ya, tidak hanya semua masjid. Semua kan lockdown dan sebagainya. Jadi itu hal umum seluruh dunia, tidak hanya masjid ya gereja ya kecuali pasar konon katanya. Gitu. Terus ada lagi juga Pak yang tanya juga kadang perbincangan di masyarakat itu, Muhammadiyah hebat banget ya misalnya gitu. Kok ketika ada bencana bukan orangnya kemudian takut dengan bencana, malah pimpinannya malah remujung, malah ngewangi, malah membantu. Kadang tanya, janjinya Muhammadiyah punya stok amunisi bantuan itu bergudang-gudang atau gimana? Karena dalam waktu cepat gitu kan Pak. Pimpinan wilayah juga sama bantu mana gitu. Itu pripun tuh Pak janjinya gitu. Oke, kita lanjutkan tentang tadi corporate culture atau budaya organisasi atau ciri yang sudah dipersepsikan oleh masyarakat terkait Muhammadiyah. Iya. Karena kredibel, akuntabel, jadi sudah dipercaya untuk menjalankan amanah. Orang itu menjalani kehidupan itu macam-macam. Jadi kalau bahasa umumnya adalah perilaku kedermawanan. Perilaku kedermawanan. Orang-orang yang punya perilaku kedermawanan udah percaya pada Muhammadiyah. Jadi begitu nanti Muhammadiyah itu seakan-akan mengibarkan bendera butuh apa ya seperti tadi Mas Mufti Wood gitu. Nah termasuk jadi bukannya punya gudang yang kayak apa ya, bukan nimbun Pak, punya beras yang bertonton gitu. Enggak tuh. Mencet tombol nanti. Mencet tombol. Butuh apa? Ini ada bencana di Semeru. Gitu langsung. Apalagi kalau sekarang itu udah bukan hitungan minggu ya Pak ya, cepet Pak ya? Iya cepet ya. Langsung apa namanya, pasukan gerak cepat langsung. Apalagi kan sekarang basisnya digital yang mengelola juga anak-anak milenial, diviralkan sudah langsung sampai. Beliau juga mengirimkan langsung jelas lokasinya di mana. Nanti begitu selesai dilaporkan akuntabel secara jelas transparan. Itu akhirnya beliau merasa puas dengan apa-apa yang dilakukan oleh persyarikatan. Jadi Muhammadiyah itu akuntabilitas dan transparansi itu ya Pak ya, yang membuat orang kemudian berlomba-lomba senang Muhammadiyah gitu. Betul. Nah terus ini Pak, dengar nih ya katanya nih, dengar nih Muhammadiyah katanya ada yang wakaf hotel apa penginapan nih Pak. Kok agak unik ya, kalau wakaf itu kan misal wakaf tanah, nggak bangun rumah sakit, nggak bangun masjid, biasanya kan gitulah. Ini gimana itu Pak ceritanya?
Oke, keunikan ada, tapi kalau yang ditanya Mas Mufti khusus yang hotel, ini Wisma terbaik di Gria Pesisir Mukti Indrayanti sana ya. Itu adalah wakaf dari Ibu Dokter Iin. Ibu Dokter itu sekeluarga dokter semua, suami istri dokter, anak-anaknya dokter. Dulu belinya di sana karena ingin ya kalau pas di santai-santai di sana dan beliau ingin menjalankan seperti orang kecil. Jadi kalau hari libur beliau itu jualan walaupun orang kaya. Terus setelah putranya semua sudah selesai, bahkan yang suka ke sana tuh sudah di luar negeri, kayaknya sudah kesulitan mengelola. Ya akhirnya bilang kita serahkan aja ke Muhammadiyah. Begitu. Dan benar ternyata viral walaupun itu karena unik itu tadi ya. Unik itu di YouTube kan juga betul-betul viral ini. Iya. Dan sekarang udah ya Pak. Rame banget tidak nyiram. Bahkan kalau Sabtu dan Ahad itu full book. Ya. Tetap memberi manfaat untuk umat. Iya. Keuntungan bukan untuk person tapi terus kembali ke sana. Dan ini menjadi laboratorium dari SMK yang ada di sana yang memang ada jurusan pariwisata. Inilah yang namanya kita kembangkan konsep kolaborasi, integrasi, koneksitas dari semua komponen yang ada di persyarikatan. Berarti misal nih hotel nih wakafnya ke Muhammadiyah PWM, tidak kemudian PWM enggak Pak ya? Enggak. Ada SMK ya manfaat gitu. Gitu. Iya, jadi manajemen bisnisnya itu langsung dikendalikan dari lantai 2 masjid Kiai Haji Yaiban Najid di Dong Kuning. Tapi keseharian itu adalah anak-anak SMK Muhammadiyah Tepus yang paling dekat dan PCM Tepus. Jadi pelaksana lapangannya adalah ketua PCM Tepus dan SMK Muhammadiyah Tepus. Ini nanti kejutan lagi. Sebentar sore ini nanti kita akan menandatangani kerjasama antara PT Buharum yang ada di lantai 2 masjid itu dengan SMK Muhammadiyah Temon yang punya Edutel. Punya Edutel. Nanti sore dan itu jaraknya dengan bandaranya itu kira-kira hanya 100 meter lah gitu. Nanti hotel transit. Sekarang berarti tidak hanya di pendidikan ya Pak ya, tapi di yang tadi ada fasilitas penting untuk umat lah gitu ya Pak ya. Sebenarnya sudah lama, cuman dulu itu kan yang nampak berjalan itu pendidikan sama kesehatan. Di ekonomi itu ada paham slogan kalau bisnis itu ya dikerjakan tidak hanya dikonsepkan. Dengar Lazis juga luar biasa Pak. Dengar nih Lazis DIY ini juga akhirnya saya bisa membuktikan yang namanya sosiopreneurship. Ini enaknya dengan ketua PWM dapat hal-hal yang baru. Gimana itu Pak? Yang sering kita dengar itu kan entrepreneurship. Entrepreneurship itu intinya kreatif, inovatif, mandiri. Tapi kalau orang kreatif, inovatif, mandiri yang sifatnya adalah sosial namanya sociopreneurship. Kemudian kalau kreatif, inovatif, mandiri memanfaatkan teknologi yang ada namanya technopreneurship. Kalau yang Lazis tadi masuk sociopreneurship. Kreatif, inovatif untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, ini ada unik. Dulu seringnya yang namanya menghimpun zakat infak sedekah itu kan datang ke Muzaki ngomong dan sebagainya. Sekarang kan cuma tunjuk-tunjuk. Nah, sering bilang tunjuk-tunjuk. Sekarang sinar itu bilang gini, wah, lah itu anak Lazis itu cuma main HP. Padahal ya itu kerjanya. Tidak seperti dulu lagi suruh ke malah melikulan lama banget gitu. Sekarang kan itu langsung sampai. Nah, baru 2 hari yang lalu itu launching. Nah, nanti akan buat lagi yang namanya Humanitarian Center Tarumini. Bagus lagi itu. Apalagi itu nanti untuk base campnya para relawan. Itu 2 hari lalu sudah di launching, nanti kita akan tahu segera dibangun Humanitarian Center. Itu juga nanti rekrut dari yang dari ranting, dari pemuda ranting gitu Pak. Iya, siapapun aktivitas dari masyarakat siapa yang mau di humanitarian tadi gitu ya Pak ya. Iya. Wah, makin luas nih. Makanya dia banyak kejutan-kejutan. Jangan-jangan saya nggak update ini Mas Trio. Pak Gita, ini saya nanya agak pribadi nih.
Pak kita olahraga itu Pak kita. Saya itu yang rutin setiap hari adalah ya fitness. Fitness minimal 30 menit kalau tidak pagi sore, kalau nggak ada acara ya pagi 30 menit, sore 30 menit, paling tidak seminggu 5 kali. Untuk Pak yang jaga kebugaran. Iya. Fitness gitu. Kalau keluarga Pak kita pergi lagi, datang, pergi lagi, ada Bu, rapat lagi, kita telepon Pak. Itu harus diimbangkan. Jadi istri kan kebetulan juga pimpinan ranting Aisyah. Oh, sama-sama. Di depan rumah kebetulan ada TK. Kemudian kalau di rumah itu tingkat ranting dan cabang itu lebih akrab kepada istri daripada saya, walaupun itu pemuda Muhammadiyah. Itu. Jadi sama-sama aktif tidak masalah. Pak, kita kadang masih sempat itu Pak ngikut pengajian di rutin pengajian ranting ya. Setiap Senin malam Pak ikut. Jadi jamaahnya apa? Jamaah 3 minggu ngisi seminggu kan 4 minggu ya 4 minggu ya. Jadi 4 minggu itu sebulan sekali, intinya saya sebulan sekali ngisi sekali dari 4 minggu itu. Iya. Jadi sekalipun ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah tetap ikut. Ronda juga ikut. Ronda tetap ambil jimpitan. Terus pengajian ranting. Gitu. Begitu. Gitu. Oke Pak, ada berapa lagi nih yang ingin diketahui sama masyarakat juga ya, masyarakat luas tentang Muhammadiyah. Ini kan ada Gunung Kidul, ada Kota, ada Sleman, ada Kulon Progo. Tentu gimana Pak cara menyeimbangkan agar kelima disebutnya pimpinan daerah ya Pak pimpinan Muhammadiyah itu bisa berjalan bareng-bareng gitu. Oke, begitu. Karena background saya kan sebenarnya manajemen ya, manajemen strategi. Nah itu kita membuat yang namanya milestone juga. Milestone tahu kan? Saya di KO ini. Nah kita melihat potensi. Asumsikan kalau kota ini potensinya kan masalah pendidikan. Kemudian Gunung Kidul dan Kulon Progo kan pariwisata dan ekonomi. Gitu. Kalau Sleman juga pendidikan. Sleman, Bantul, kota itu kan. Nah sekarang yang Kulon Progo dan Gunung Kidul itu pariwisata. Kita genjot, bahkan Kulon Progo harus menjadi wajah. Nah sebentar lagi nanti kalau warga perserikatan atau siapapun juga menuju ke Bandara Nyiak, itu nuansa Muhammadiyah sudah ada. Karena di kiri jalan kalau dari Jogja ada yang namanya pusat bisnis dan dakwah Muhammadiyah. Di situ kantor PDM, masjid, miniaturnya masjid Islamic Center. Jadi belum tentu setiap daerah tuh sama Pak ya? Enggak, itu jangan. Lihat potensinya itu. Sekarang Kulon Progo itu mau diangkat bidang pendidikan tidak mungkin akan mengejar dengan kota Yogyakarta. Pada sisi lain kalau kita malah mikir pendidikan nanti potensi ekonomi dan pariwisata, terutama ekonomi itu nanti malah terlambat jauh. Sudah masuk pariwisata juga. Iya Pak, karena kan lagi ramai tuh Pak wisata halal. Kalau ada itu ya, ada konsep wisata halal. Mungkin Muhammadiyah bisa jadi bagian dari. Nanti malam gala dinner, tapi saya nggak ikut mulai pembukaan untuk Rakernas jaringan wisata Muhammadiyah. Yang besok rakernya di Wadi. Oh, rakernya itu ada ya. Ini hari ini Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari. 3 hari ini. Raker ya. Ya. Jadi kalau misal ada aja tetap seluruh konsolidasi tetap dilakukan Pak ya. Iya. Rutin iya. Pak itu. Nah, kemudian kalau kita ingin memicu dari tempat yang lain untuk bisa menunjukkan prestasi itu memang di Muhammadiyah itu harus ada bukti. Maka begitu nanti ada hal yang unik, kita publish, kita tunjukkan, langsung memantik tempat lain yang mungkin malah lebih cepat. Contoh. Pertasop itu pertama bukanya kan di Kokap. Tapi yang wus adalah Gunung Kidul, sekarang udah punya 6. Kokap perintis yang langsung gitu ya. Nanti seluruh hasil lagi-lagi untuk kembalikan lagi untuk dakwah sosial untuk umat semuanya Pak ya. Bisa bermanfaat. Muhammadiyah untuk untuk semua gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak kita, saya mau di tengah perbincangan kita nih ya.
Gimana nih Pak Gita, pendapat Pak Gita tentang generasi Muhammadiyah yang milenial, gimana cara memberdayakan generasi milenial ini bisa ikut berkontribusi terhadap Muhammadiyah, walaupun tadi Pak Gita sebut sendiri golongan lawas-lawas. Apa Pak? Lawasan ya. Gimana Pak? Nah, alamnya berbeda, itu sama dengan perbedaan antara alam kakek, alam ayah dengan alam saya. Juga alamnya anak-anak milenial dengan alam kita, alam saya terutama. Nah, maka ajarilah anak keturunanmu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan medianya. Nah, apa 21 memang media digital pada satu sisi. Kemudian keberagamaan anak muda, keberagamaan dari relawan itu kan macam-macam. Ya kalau memang kita ingin merangkul harus sesuai dengan kondisinya. Jadi bahasanya ya kalau anak muda ya tidak kok harus dalam bentuk pengajian, diceramain dan sebagainya. Ya itulah biar kita beri kesempatan, maka kita nanti akan beri tempat-tempat yang mereka itu akan merasa enjoy gitu. Muhammadiyah bersahabat dengan generasi milenial. Bukan hanya bersahabat ya Pak ya? Tadi apa Pak? Difasilitasi. Nanti paling enggak kira-kira sebulan lagi kita akan meresmikan jam hari AMM Camp. Bukan jam hore, jam hari. Jam hari. Apa tuh? Masih rahasia lah. Berarti minta kita undang lagi di OAM ini kan? Nanti di sana bisa. Jadi kalau yang tadi Tarum ini humanitarian camp itu baru akan dimulai, tapi kalau yang jam hari AMM Camp itu nanti tinggal kita resmikan. Wah itu betul untuk anak muda, cocok banget lah, cocok banget untuk kongko gitu. Anak muda yang milenial juga ternyata jiwa kedermawanannya juga luar biasa Pak. Ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Setidak-tidaknya kalau orang berjihad itu kan bisa biamwalihim wa anfusihim, kalau dari rezekinya masih pas-pasan ya tenaganya lah gitu. Nah ini Pak, ini kan kita cerita milenial ya Pak ya. Nah, ini kan zaman Pak, antara yang benar dengan yang salah kita kadang bingung tuh Pak, karena ada hoax gitu. Gimana nih Pak himbauan Pak Gita terhadap warga Muhammadiyah dan warga masyarakat untuk menghadapi ini ya, apalagi kan kita sekarang tentang ajaran Islam, tentang kespiritualitasan kan tinggal klik gitu ya. Kadang kita juga baca kayaknya ini bener banget. Gimana Pak cara Bapak untuk kemudian membekali warga Muhammadiyah ini Pak? Resepnya. Untuk yang menggunakan digital jelas di mediamu itu tertulis yang mau konsultasi terkait dengan apakah konten ini hoax atau tidak itu. Kemudian yang lawasan kita sampaikan karena di Al-Quran sudah sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tolong tidak mudah nge-share ketika memang WA itu tidak dari ahlinya. Itu tema-tema pengajian kami, saya yang di Zoom juga semacam itu, yang secara manual kita juga menyampaikan semacam itu. Bahkan itu sejak sebelum pandemi. Orang itu sangat terkesan, bahkan yang saya sampaikan semacam itu yang waktu itu belum model di YouTube pun, itu di Tamanan itu terkesan sekali dengan tema tentang hoax itu ketika memang orang sudah menggunakan media sosial. Begitu. Jadi tetap ya Pak ya, bahwa media sosial tetap bisa kita gunakan. Loh itu alat, jangan disalahkan itu seperti pisau, seperti api. Netral berarti ya Pak. Loh netral tergantung pada kitanya. Justru bagaimana kita mereframe, kata Dr. Khairuddin Basor itu. Jangan hanya dilihat perspektif negatifnya. Termasuk pandemi ini harus dilihat perspektif positifnya loh. Ini mendekatkan pemanfaatan teknologi antara lawasan dengan milenial itu tadi yo. Kalau tidak ada gini ya lawasan tidak mau pakai. Termasuk kita punya studio dan macam-macam itu, kalau tidak ada gini kayaknya tidak menjadi prioritas. Gitu. Ini kayaknya lawasan dan milenial itu tidak dibedakan umur kayaknya nih, tapi cara berpikirnya terus mensikapi kemajuan IT ini ya sepertinya kayak gitu. Saya tidak berani ngutip, cuman di YouTube ada. Waktu itu saya juga menjadi pengantar. Saya terkesan sekali apa yang disampaikan oleh Mas Anies, Gubernur
DKI. Nggih. Sebenarnya dikatakan orang tua dan muda sekarang itu bukan usia, bukan lagi rambutnya itu ya. Jangan-jangan ditutup. Tetapi ternyata bagaimana menggunakan teknologi. Walaupun maaf rambutnya masih asli gitu. Jangan-jangan nembak saya. Jangan-jangan nembak saya. Kok gaptek gitu. Karena saya kan enggak kenal istilah-istilah tadi kan Pak kita. Walaupun rambutnya dan wajahnya itu masih imut-imut gitu, kok gaptek itu konon katanya sudah lawasan itulah. Jadi gitu. Jadi walaupun rambutnya sudah putih begitu, tapi kok tidak gaptek, konon katanya itu masih termasuk kategori metet-metet milenial gitulah, tidak terlalu lawasan banget lah gitu. Hari ini rupanya saya kena KO banyak nih sama kita. Oke Pak kita, ini waktu berjalan nggak terasa sudah cukup lama 30 menit lebih Pak kita berbincang-bincang nggak terasa. Oleh karena itu besar harapan kita semoga OM bisa memberikan manfaat untuk amin. Saya tutup untuk episode kali ini bersama Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.